Seluruh manusia ingin mulia, hadirin sekalian. Seluruh manusia ingin bahagia, berjaya dan sukses. Namun hadirin sekalian dirahmati Allah, tak banyak manusia yang tahu di mana Allah letakkan kemuliaan itu. Ada yang menyangka kemuliaan ada dalam pangkat jabatan, ada yang menyangka kebahagiaan ada dalam harta yang banyak, populariti dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjelaskan sejelas-jelasnya kemuliaan hanya dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang yang miskin tinggal di perkampungan, dia tak tampan, tak rupawan, penyakitan. Dia bicara tak ada orang yang dengarkan dia, dia usul tak ada yang terima usul dia, dia pinang anak orang tak ada yang mengambilnya jadi menantu. Tapi di hatinya ada ketakwaan. Hakikatnya orang miskin yang serba kekurangan ini adalah orang mulia dalam pandang Allah. Bahkan dia lebih mulia daripada seluruh presiden-presiden kafir yang ada di seluruh dunia ini, hadirin sekalian. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang sangat sederhana yang Allah telah hantarkan kabar ini melalui seluruh nabi. 124.000 orang nabi mengabarkan berita yang sama. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti berjaya, dia pasti bahagia, dia pasti mulia, dia pasti sukses. Jadi hadirin, orang miskin untuk bahagia tak perlu harus kaya dulu. Taati Allah dan Rasulnya, Allah pasti bahagiakan orang miskin. Orang kampung untuk bahagia tak perlu harus pindah ke kota. Orang biasa untuk mulia tak perlu harus jadi anggota dewan, tak perlu harus jadi gubernur, bupati, presiden. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Semua berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, yakni perkara iman, perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang bertakwa, baik dia laki-laki ataupun wanita, Allah akan berikan dia hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah akan berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Allah Maha Adil, hadirin sekalian. Allah Maha Adil, siapa saja bisa dan berhak mendapatkan kebahagiaan. Syaratnya taati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan para sahabat dalam sebuah hadis yang sangat sederhana dan saya yakin banyak daripada jamaah yang menghafal hadis ini. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, tingkatkanlah iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan tidak kecuali kepada Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, inilah kerjanya nabi-nabi. Kerja atas hati-hati manusia, kerja dengan hikmah. Tak cukup hanya ilmu, hadirin, hikmah. Menyampaikan agama harus hikmah. Maka dai-dai ini hadirin mulia harus banyak-banyak latihan, harus banyak-banyak berkorban di jalan Allah Ta'ala sehingga Allah berikan hikmah dalam hatinya. Ketika melihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada hanya mahabbah, kasih sayang, tak ada kebencian kepada umat. Lihat orang pendosa, lihat pemabuk, lihat semua orang hadirin mulia dalam pandangan orang-orang yang penuh hikmah di hatinya, dia sayang, dia kasihan. Melihat orang kafir kasihan. Bahkan puncak hikmah itu Allah telah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang jenazah Yahudi yang lewat, hadirin sekalian, Nabi menangis. Sekarang kita pernah gak menangis melihat satu orang kafir mati, hadirin sekalian? Justru sumpah serapah yang keluar dari lisan kita. Na'udzubillah. Nah, maka hadirin yang mulia, ulama sampaikan cara mendapatkan hikmah ini. Yang pertama, kita harus banyak-banyak pandai melihat kebaikan orang. Allah beri kita dua mata, mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Orang yang selalu melihat kebaikan orang lain, maka Allah akan berikan hikmah di dalam hatinya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu cara orang baik memandang. Orang yang selalu melihat kebaikan orang lain, Allah akan pindahkan kebaikan orang itu kepada dia. Dan orang yang suka melihat keburukan orang lain, Allah akan pindahkan keburukan orang itu kepada dia. Nah, jadi hadirin mulia, supaya di hati kita dipenuhi dengan hikmah, maka kita harus pandai-pandai melihat kebaikan orang lain. Siapa saja. Lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya.
Karena dia lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Kalau lihat anak muda katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Letakkan diri di bawah rumput, rumput di bawahnya lagi. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga keutuhan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ini orang baik, Pak. Orang yang hati penuh hikmah, dia bagaimana memikirkan umat ini bersatu. Bagaimana umat ini hadir satu, bukan bersatu saja. Kalau bersatu masih bisa dipecah belah, tapi kita satu, umatan wahidan, umat yang satu. Seluruh Islam di seluruh ini satu. Orang di Palestina sakit, kita merasakan sakit. Orang di Suriah menderita, kita rasakan penderitaan itu. Kita ini satu, hadirin sekalian, bukan bersatu. Nah, maka ini perlu hadirin sekalian, kita memandang umat dengan pandangan mahabbah, kasih sayang. Ini sifat pertama dari seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini hadirin mulia melihat umat, seorang dai dan daiyah melihat umat itu bagaimana seperti seorang ibu melihat bayinya. Kalau bayinya kotor bermain lumpur, hadirin mulia anaknya, maka ibu itu tak akan mungkin membunuh atau membenci anaknya. Dia akan ambil itu anak, tangkap itu anak, kemudian akan dia mandikan. Dimandikan dengan bersih, disabuni, disampuin, kemudian dihandukin, dibedakin, dikasih baju yang bersih, lalu dia peluk. Begitulah hendaknya kita memandang orang-orang yang hari lagi bermaksiat kepada Allah. Kasihani mereka. Tugas kita dua saja, mendoakan mereka kalau jauh, kalau dekat kita ingatkan. Inilah mahabbah yang sesungguhnya, kasih sayang itu memikirkan agama saudara kita, bukan hanya memikirkan isi perutnya, bukan hanya memikirkan hadirin mulia keadaan dunianya. Hari ini kalau kita ngeliat pengangguran kita kasihan, tapi lihat orang nggak sholat kita nggak kasihan. Apa yang terjadi pada diri kita hadirin sekalian? Tetangga kita nggak sholat, bahkan anak istri kita kadang-kadang tak tutup aurat, banyak sebagian kita yang diam saja. Ini perlu kerisauan, ini perlu ditanamkan hadirin sekalian, sehingga ketika kerisauan ini muncul dalam diri kita, maka akan membuat kita bergerak. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat. Ketika melihat rumah tetangga kita terbakar, maka orang yang berakal sehat dia akan padamkan itu api, bukan dia katakan alhamdulillah rumah saya tidak. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dakwah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yad'u ila Islam. Bahkan bukan hanya kerja Nabi, dakwah ini adalah kerjanya Allah. Allah mengajak manusia kepada syurga. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka sudah tentu kerja Allah adalah kerja yang Maha Besar. Dan orang-orang yang buat kerja dakwah ini adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah. Orang besar dalam pandangan Allah, meskipun kita kecil dalam pandangan manusia, tapi yakinlah hadirin sekalian, orang yang buat dakwah mereka adalah orang besar dalam pandangan Allah. Bahkan Allah tantang di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qawlannya? Seorang ulama kita hadirin mulai hadirat jimullah saat katakan, ini apa maknanya qaulan ini adalah dinan, agama, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Tak harus semua orang pandai berbicara. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Pertanyaan tak perlu dijawab, karena tidak ada. Tanya kepada seluruh alim ulama di seluruh dunia, apakah ada perintah Allah yang lebih besar dari dakwah? Wallahi sampai detik ini belum ada satu orang pun yang mengatakan ada. Dakwah ini hadir mulia adalah sebaik-baik perintah Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin. Allah pisahkan dakwah dan amal saleh. Tak cukup hanya salat, zakat, puasa, haji saja. Mesti kita ajak orang kepada Allah. Dan dia berkata, wa qala innani minal muslimin. Dia bangga jadi orang Islam. Dia tak bangga jadi orang Riau, dia tak bangga jadi orang Padang, dia tak bangga jadi orang Minang, dia tak bangga jadi orang Jawa, dia tak bangga jadi orang India, dia tak bangga jadi orang Arab. Dia bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku orang Islam. Ini mestinya hadirin mulia. Jangan sobiah. Nah, ini semangat ini harus kita bawa kepada seluruh umat. Ingatkan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah pelanjut penerus kerja Nabi. Hari ini tidak ada lagi Nabi, hadirin sekalian. Sampai hari kiamat tak akan turun lagi Nabi. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak akan ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Dan kerja Nabi telah diwariskan kepada seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.